Halo, masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Jadi kembali lagi ke taman untuk masak cerita nih. Beberapa minggu ini teman-teman ceritaku itu kalau aku makan itu aku lagi males makan di rumah ya. Jadi aku itu pingin mencari suasana berbeda. Jadi masak-masak di taman, dimakan di rumah temanku, dimakan di rumah ibuku, terus dimakan di pinggir sungai. Jadi itu pinginnya aku itu ya kalau aku tuh masak-masak makannya di rumah temenku cerita nih. Tetapi di sini teman-teman di sini itu lumayan wes aku bisa masak di taman ini. Jadi di sini itu aku kembali lagi masak mie pangsit cerita nih. Tapi untuk bikin pangsit teh kulitnya gak ada. Beberapa toko aku udah pergi ternyata kosong. Jadi cerita nih kembali lagi. Wes pokoknya kalau ke taman ini tuh suasananya tuh berbeda. Seneng aku itu ya. Apalagi makan di pinggir sungai itu makan pangsit mie cerita nih jadi ayam jamur. Teman-teman, jadi kalau kalian itu mendengarkan ceritaku di sini itu ya memang seperti ini. Karena apa adanya ya aku itu ya. Jadi aku nggak mau nutup-nutupi kalau aku masak ya di taman. Kadang di rumah terus makannya pindah-pindah. Koyok nomaden wis pokoke. Aku punya cerita nih tuh banyak lebar kali tinggi sampai aku ini kecemplung kali. Sampai makan di sungai ini teman-teman rasanya tuh nikmat luar biasa. Jangan bosan ya teman-teman kalau datang di video-videoku karena di sini itu lagi seneng-senengnya masak di taman. Jadi suasananya itu seperti ini. Kalau kalian teman-temanku yang lama pasti tahu ya bagaimana keseruanku. Cerita nih Mbak Tere atau Mbak Nat-Nat ini yang senengannya itu jalan-jalan di sekitar rumahnya, melihat pemandangan alam yang seperti ini. Jadi aku tuh seneng berbagi cerita. Jadi di sini bukan aku itu balen-baleni, bukan aku itu selalu ada di videoku seperti ini. Karena yang ada itu ya seperti ini teman-teman. Jadi ceritaku ini tanpa tak kurangi, tak tambah, tak sama dengan dan lain-lain. Jadi ya seperti ini suasana yang ada di rumahku. Kita itu nggak seperti yang ada di Asia ya. Kita punya tetangga yang baik-baik. Terus kita itu senang kalau kita tuh melihat sesuatu yang ada di pasar. Nah, kalau di kotaku ini berbeda. Karena kalau kita ke pasar itu adanya itu hari Sabtu dan Minggu yang ada di dekat rumahku. Pasarnya juga tidak lengkap karena sayur mayur sekarang itu harganya itu melambung tinggi. Kubis seperempat sekitar 50.000. Kacang panjang juga begitu. Kalau kangkung isi 7 helai teman-teman sekitar 40.000. Kadang barangnya juga tidak ada. Bayam hijau dan bayam merah lagi kosong. Jadi ini kan musim dingin ya, jadi harga-harga juga sayur mayur sudah meningkat dan kita itu di sini itu banyak yang ini ya, yang tidak jual sayur sela. Jadi lagi kosong di pasar dan ada di swalayan juga kosong. Untuk sawi hijau itu sekitar 4 sampai 5 helai yang kecil itu saja sudah harganya sekitar 28.800 sampai 35.000 satu ikat. Daun bawang itu pun sama melompat tinggi sampai satu ikatnya itu sekitar 7 helai saja itu 35.000. Jadi ceritanya semuanya ini pada naik semuanya. Kalau untuk harga ayam itu kurang lebih ya. Kalau ayam itu naiknya itu 2 dolar sampai 3 dolar. Kalau sayur mayur itu 42%. Daging sapi kurang lebih juga begitu ya. Ini bikin sambel sing pedes kayak mulut tetanggaku. Terus habis gitu aku itu kalau bikin sambal seperti ini ya. Jadi aku blend aja dulu seperti ini nanti dibawa ke taman. Tidak memakai cabai
besar, semua cabai rawit kecil seperti ini. Jadi nantinya itu pedes luar biasa ya. Nanti ini kalau dibikin nasi bakar itu, waduh wis pokoknya melayang-melayang ya. Nah teman-teman, kalau aku bikin sambal seperti ini, jadi nantinya itu jadi setiap aku bikin sambal itu berbeda-berbeda ya. Jadi kalau ini aku kasih sambal terasi, terus tak campur dengan yang namanya cumi-cumi kering. Jadi cumi-cumi itu yang sudah aku rebus sebentar, setelah itu baru ini ya dibersihkan semuanya dari dalam-dalamnya, terus aku masak bersama sambal seperti ini. Untuk dalamnya itu seperti biasa ya, kalau cabai kecil dan lain-lain tuh ya. Nah teman-teman, ini itu aku lagi punya tapioka ya. Jadi nantinya itu aku bikin campuran untuk bikin es campur. Dingin-dingin kok makan es campur, tidak memakai es batu. Jadi sudah jadi ya, direbus seperti biasanya aja dengan api yang mendidih, dimasukkan kurang lebih 20 menit sudah jadi seperti ini dan ditiriskan. Dan nantinya ini aku akan campur dengan beberapa puding atau jelly. Terus juga ada yang namanya nata de coco, terus ada kolang kaling seperti ini. Nah teman-teman, untuk jela-jelinya ini sudah tercampur seperti ini. Kalau mau ditambahkan dengan susu kental manis boleh, atau sirup juga boleh. Rencananya aku bikin sup di sini itu juga nanti aku bikin juga untuk toppingnya pangsit mie. Ada daging giling, masukkan merica, garam seperti ini, terus ditambahkan juga jamur kancing yang dipotong-potong. Setelah itu daun bawang dan seledri ya, untuk bikin toppingnya ya teman-teman ya, sampai dia betul-betul tender dan jadinya seperti ini. Disisihkan dulu. Setelah itu baru kita memikirkan bagaimana ceritanya untuk sawi hijau ini. Nah ini loh teman-teman, segini sedikit sekali ini sekitar 35.000 sawi hijau. Setelah direbus sebentar dan nanti ditiriskan, dan di sini sekarang itu aku mau pakai mie ini ya. Jadi aku mau bikin mie pangsit ceritanya, tapi tidak ada wontonnya atau tidak ada yang namanya pangsit rebusnya. Airnya jangan lupa sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu diberi garam sedikit dan minyak sedikit. Setelah itu baru nanti ditiriskan, kita tunggu sampai 3 menitan. Untuk bumbunya kita masih minyak bawang putih, merica, garam seperti itu. Dan nanti kita jadinya tuh seperti ini. Nah teman-teman, ini nanti aku akan makan di pinggir sungai. Ada acar timunnya dan cabai freshnya, aku kasih sambal botol ya. Dan di sini itu sudah sesuatu wes kalau makan mie seperti ini, apalagi dimakannya di pinggir sungai. Nah teman-teman tercintaku, kalau kalian suka kalian boleh tambahkan saus tomat ya. Jadi terserah kalau kalian ini seleranya bagaimana. Untuk bawang putih goreng dan bawang merah goreng jangan lupa dikasih. Mau kering, mau nyemek-nyemek, atau mau basah bisa ya. Nanti kita akan bikin kuahnya, kaldunya untuk makan mie ayam ini. Jadi teman-teman, kalau di sini itu aku suka sekali dengan model pangsit mie yang seperti ini ya, yang Malangan ya. Karena aku kurang maju kalau makan pangsit mie yang ada kecapnya ya. Terus ada bumbu-bumbunya, aku kurang maju. Jadi kalau aku bikin mie ayam pangsit ya seperti ini. Inilah ceritaku loh teman-teman. Jangan di skip dulu karena ceritaku ini masih bersambung kembali. Setelah bikin pangsit mie ini, kita akan bikin apa lagi ya. Dan satu lagi teman-teman, kalian suka yang berkaldu atau berkuah, bisa seperti ini cara makannya. Jadi kaldu yang begitu panas itu langsung dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi kaldu. Jadi cara makannya berbeda-beda ya. Kalau aku tuh senengnya yang kering. Aku ini tim yang diaduk-aduk. Jadi aku tuh seneng makannya itu diaduk-aduk teman-teman. Jadi satu seperti ini. Jadi waktu aku makan itu semuanya aku dapat. Kalau nggak diaduk-aduk,
rasanya nanti aku nggak makan-makan. Jadi kembali lagi ke selera ya. Kalian itu tim aduk-aduk atau tim yang seperti biasa yang tidak mau dicampur atau diaduk-aduk. Waktu bikin lagi kembali lagi ya. Nah, ini pada waktu aku bikinkan untuk omku. Di sini aku punya om tercinta, tersayang. Di sini aku bikinkan yang sama dengan yang aku bikin. Jadi kembali lagi teman-teman, seleranya bagaimana? Lalu bercerita mengenai mie pangsit atau pangsit mie ini karena aku itu paling suka sekali ya. Mulai aku kecil itu sudah makan mie pangsit. Dan kadang mamaku itu bikin sendiri atau beli di sebelah rumah. Jadi dua rumah dari rumahku itu sudah mie yang terkenal. Dan teman-teman, ini ceritaku tentang mie pangsit ya. Kembali lagi, bagaimana keserahan kalian untuk bikin, untuk ditambahkan toppingnya jamur. Sangat nikmat sekali bagiku. Dan teman-teman, sekarang ini disambung lagi aku tuh setelah cerita seperti ini aku mau bikin sup. Cerita nih, supnya itu juga ada ayam jamur, wortel, dan ditambah dengan miswa. Sesuatu dari miswa rasa ayam yang ayam bawang. Nah, di sini itu nantinya itu aku akan coba ya. Dan miswanya ini aku coba dua dulu. Setelah itu bumbu-bumbunya ini nanti aku masukkan ke dalam sup wortel. Terus ada jamurnya, ada ayamnya, dan ada potongan cilok-ciloknya seperti ini. Setelah ini aku masukkan bumbunya satu persatu. Jadi di sini itu aku pengen tahu rasanya bila ditambahkan di dalam sup ini. Sup ini itu sudah aku masukkan merica, garam, bubuk pala, sudah aku masukkan seperti sup pada umumnya, tetapi masih ditambahkan dengan bumbu miswa yang ada di sini. Jadi rasanya itu biar mantep. Gagang seledri dimasukkan ya biar segar. Kalau kalian punya tomat silahkan dimasukkan. Di sini itu aku tuh selalu ingin mencoba sesuatu yang baru dengan ide-ide yang ada di kepalaku. Semoga kalian suka dengan ide-ide ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa bikin untuk keluarga tercinta bagaimana keseruannya Mbak Tiri di dapur kecil ini dan berbagi cerita. Setelah beberapa menit berlalu dan setelahnya itu bisa dijadikan satu seperti ini ya. Jadi kuahnya jangan dicampur, nanti belotong. Jadi kuahnya dipisah ya teman-teman. Dan pada waktu aku ini masak ini miswanya jadi seperti ini saja. Dan airnya tidak usah dipakai ya, dibuang. Jadi ini miswa yang sudah direbus dan ditiriskan di sini disiram dengan kuah sup yang panas ini. Jadi nanti makannya itu seperti ini teman-teman. Boleh ditambah dengan potongan cabai, boleh memakai sambal yang pedesnya luar biasa. Itu boleh ya. Karena di sini itu lagi musim dingin, jadi ini cocok sekali disajikan. Duh teman-teman, serasa menetes-menetes. Setelah ini teman-teman, belum selesai masakan nih Mbak Tiri ya. Kita mau bikin asem-asem, ada tomat oranye hijau, lengkuas, daun jeruk, terus ada yang namanya itu asam kandis, cabe. Di sini itu nanti aku akan masukkan ke dalam ini ya, panci slow cooker. Aku nggak pakai press cooker ya. Di sini itu ada tetelan daging sapi. Nah, yang udah aku rebus, terus aku masukkan daun salam. Merica, garam dimasukkan seperti biasa dan semuanya dicemplung-cemplung nosak karep-karepe seperti ini. Jadi biar keluar sari-sarinya tetelan nih. Jadi ditambahkan dengan ini teman-teman, serasanya itu ada rasa asin, manis, gurih, kecut, manis, dan nano-nano. Ini proses ya, masih on proses teman-teman cerita nih. Terus kalau kalian itu punya telur uritan kayak gini, dimasukkan, terus ditambah dengan potongan tahu putih. Jadi seperti ini loh teman-teman. Tabrak-tabrak ya. Di sini tuh ada telur uritan ayam, terus ada tetelan daging sapi, tahu putih, terus ada tomat dan ada lain-lainnya.
Hmm, kalian suka atau kalian kurang suka, tetapi di sini itu aku bikin ini tuh sesuatu. Di mana sesuatu ini teman-teman, karena di sini itu kalau bikin masakan Nusantara tercinta itu ya pokoknya itu harus penuh kesabaran. Terus kalau makan itu rasanya itu melayang-melayang. Jadi inilah ceritaku. Kalian suka ya dengan cerewetnya Mbak Tiri ini? Jadi di sini itu teman-teman, kalau kalian suka monggo silakan ditulis resep-resepnya Mbak Tiri ini atau Mbak Natnat ya yang ada di dapur Australia. Dan di sini tuh masih mau bikin fettuccine cerita nih. Tapi tunggu dulu ya karena di sini itu aku akan rebus dulu bertahap ya. Jadi ada curly fettuccine cerita nih. Waktu masukkan seperti ini direbusnya teman-teman, jangan lupa diberi 2 sendok makan olive oil. Jadi biar nggak menempel dengan teman-temannya. Jadi nantinya itu gampang kalau pada waktu sudah betul-betul dingin dan ditiriskan, bisa ditambah macam-macam. Nah, teman-teman, inilah ceritaku. Sampai bertemu kembali di video-videoku. Jangan bosan ya dengan celotehku, dengan cerewetku ini sing menebar-menebar racun. Salam sayang dari Mbak Tiri untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Tunggu ya, aku lagi makan pie. Semuanya ini halal ya, karena di sini tuh daging sapi dan keju. Juga ada daging ayam bersama sayur lik. Sayur lik itu kalian pasti tahu ya, besar-besar kayak itu loh, spring onion tapi besar. Semoga hari-hari kalian itu menyenangkan seperti senyumnya Mbak Tiri untuk kalian semuanya. Salam sayang selalu dari aku. Sehat selalu wes pokoknya teman-temanku ya. Jangan lupa ya didatengin kembali walaupun aku itu yang cerewet ini. Kalau datang ke kalian itu sabar-sabarlah menunggu aku. Pasti datang kalau kalian itu komen ada di komen ya. Jadi inilah aku. Wes, wes marilah. Nanti kalau disambung lagi kalian bisa pingsan dengan dengar suaraku ini wes sing gak karu-karuan. Bye bye.